Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan kali ini saya berada di kelompok SMA. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya dibimbing oleh dua orang hebat, yaitu fasilitator saya Bapak Abdullah SS dan pengajar praktik saya Ibu Reni Agustianti. Dan saya sendiri adalah Dini Safitri bersama teman satu kelompok bidang SMA Ibu Erni Samsudin dan Ibu Meta Erdiani. Kami dipilihkan dengan situasi yang keempat. Situasi yang keempat, SMA Buderana adalah seorang guru biologi SMA yang mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi yang sedang pandemi, Buderana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan Bu Guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Buderana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Buderana menjelaskan tentang konsep kunci dan keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran-koran, video dari Kehati WWF, dan Greenpeace. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, kemudian murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid dan apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada suatu wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid untuk memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid-muridnya. Berdasarkan hasil penilaian yang masih memerlukan bantuan, di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan contoh-contoh. Dari situasi yang keempat tadi, ada 4 pertanyaan pemandu yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana adalah kebutuhan gaya belajar murid. Hal ini dapat dilihat dari cara Bu Derana menyajikan materi yang dapat diakses sendiri oleh murid-muridnya, yaitu artikel dari koran,
video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang dapat diambil dari internet, memberikan tantangan kepada muridnya untuk membuat paket info digital yang dapat dipilih sendiri seperti video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Pertanyaan pemandu yang kedua yaitu, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dan jawaban kami, cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah dengan menyajikan materi secara beragam dan murid akan mengakses sesuai kebutuhannya. Kemudian, murid juga diberikan pertanyaan terbuka sebagai umpan balik. Dari jawaban pertanyaan tersebut akan terlihat kebutuhan dan gaya belajar muridnya. Pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan jawaban kami adalah, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Derana adalah pembelajaran diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Ini terlihat dari Ibu Derana menyajikan materi belajar secara mandiri yang terlihat dari artikel koran, video, WWF yang diambil dari internet. Hal ini memungkinkan murid untuk mengakses materi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, untuk tugas tantangan, Ibu Derana juga menerapkan diferensiasi produk. Karena tugas yang dihasilkan murid juga akan beragam sesuai dengan keinginannya, dan walaupun semuanya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemandu yang keempat yaitu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kami menjawab, Ibu Derana melakukan penilaian dengan 3 jenis penilaian yaitu penilaian awal, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Penilaian awal dilakukan dengan pemberian pertanyaan di awal pembelajaran. Penilaian formatif dengan mengobservasi kegiatan murid di dalam kelompok, dan penilaian sumatif dengan melihat perkembangan murid sesuai dengan kebutuhannya. Demikian video presentasi dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan dapat dijadikan sebagai referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.